Apa? Dianya udah join. Ada tapi. Siap-siap dulu aja ya. Record, udah di record dulu. Ada suaranya? Ada suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran? Ya, siap kedengeran. Bisa mulai ya? Siap. Oke. Kedengeran suara saya? Ya, oke. Assalamualaikum. Salam. Aduh, terima kasih nih Mas Bimo bisa hadir sebagai narsum di acara virtual SMA 390 nih. Acara virtual SMA 390 ini sekarang ngebahas tentang sekolah di luar negeri butuh atau gengsi. Temanya Ya. gitu. Nah, Ya. sebelum ngebahas masalah itu sedikit, ngomong-ngomong nih kegiatannya apa aja nih sekarang nih? Sibuknya ngapain aja nih? Oke. Ya, jadi aku kan founder pemilik dari Euro Management Indonesia. Iya. Jadi pada dasarnya sejak tahun 2000 sudah fokus di situ. Jadi saya menjadi CEO sekaligus founder dari Euro Management Indonesia. Itu kesibukan saya utama, full time, 24/7. Jadi intinya melayani dan membantu para anak-anak muda Indonesia yang ingin sekolah ke luar negeri, khususnya ke negara maju dunia. Itu satu, itu kan apa namanya private ya. Tapi di luar itu ini adalah ketua umum Ikatan Alumni Program Habibie atau yang kita sebut IABI. Jadi IABI adalah suatu ikatan alumni yang didirikan tahun 2012, di mana mungkin banyak yang tahu lah, angkatan 90 tahu semua pada tahun-tahun itu kan ada namanya program pengiriman mahasiswa ke luar negeri yang diinisiasi oleh Pak Habibie zaman itu, zaman Menristek. Jadi tahun 1980 sampai 2000, Menristek B.J. Habibie mengirimkan tamatan SMA yang ingin membuat program pengiriman mahasiswa untuk sekolah ke luar negeri S1 untuk bidang sains dan teknologi ke 9 negara maju dunia nih. Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Austria, Jepang, dan Australia. Jadi kita tes pada saat itu berbagai dari tes akademik, psikotes, sampai tes screening dan lain sebagainya. Nah, setelah lulus kita di training selama 1 tahun untuk belajar bahasa sesuai negaranya. Nah, kebetulan saya dikirim ke Amerika pada saat itu untuk ngambil bidang engineering. Ini masuk ke ininya ya, ke topiknya nih, Mas Bimo. Iya. Nih, kalau nah itulah IABI itu. Jadi, saya menjadi ketua umum dari ikatan alumni itu. Saat ini ada sekitar 4.000 yang dulu dikirim Pak Habibie. Jadi, mereka itu adalah yang disebut anak-anak intelektual Habibie. Itulah anak-anak intelektual. Nah, aku ketua umumnya. Jadi aku full time juga di organisasi ini itu. Oke. Ini topiknya nih sesuai topik nih tadi. Nih kalau pertanyaannya nih, ini kan anak-anak SMA 390 banyak yang sekarang anak-anaknya udah kuliahan lah ya. Ada yang sekolah di dalam negeri, ada yang luar nih. Nih kalau ditanya, kenapa sih harus kuliah di luar negeri? Nah, coba singkat aja nih Mas. Ya, jadi gini, sekarang intinya bangsa Indonesia ini kan untuk bisa maju, ini kan kita ini kan katanya tahun 2045 akan menjadi bangsa besar dunia, 5 besar, bahkan katanya 4 besar dunia, berdasarkan prediksi dari Bank Dunia, World Bank, McKinsey, dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai kita tidak mempunyai SDM yang unggul, saya pikir itu hampir tidak mungkin. Itu kan prediksi orang bule, kadang-kadang kan hanya prediksi, harus kita jalankan. Nah, untuk membangun SDM unggul itu adalah SDM yang menguasai sains dan teknologi. Kalau menurut saya,
Nah, untuk itulah pengiriman mahasiswa ke luar negeri sangat wajib hukumnya. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa loh, kenapa harus keluar negeri, di Indonesia kan sudah baik sistem pendidikannya, perguruan tingginya. Nah, tapi kalau menurut saya sih ya tetap sebaik apapun di Indonesia ini, saya pikir masih layaklah sampai 20-50 tahun ke depan bangsa Indonesia itu harus mengirim anak-anak mudanya sekolah ke negara-negara maju dunia. Jadi, Bahkan China, Jepang, Korea aja masih mengirimkan juga. saya potong. Jadi menurut Mas Bimo wajib ya, bukan Oh, wajib. bukan makruh, bukan ya? Bukan, wajib, udah wajib, dan itu dilakukan oleh semua bangsa yang mau maju, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan kita nanti kalau saya bisa jelaskan, kita ini salah satu negara yang paling terpuruk dalam komposisi jumlah mahasiswa asing di mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu. Wajib ini. Oke. Nah, sekarang sebenarnya pertimbangannya apa aja sih kalau ini ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang pengen nyekolahin anaknya ke luar negeri itu pertimbangannya apa aja sih sebenarnya? Ke negara mana, apa sekolahnya apa, itu gimana nih? Ya, jadi gini, tentu saja pertama adalah karena ini wajib ya, memang orang tua harus memotivasi, menginspirasi. Karena banyak kelemahannya orang-orang tua di Indonesia membiarkan anaknya untuk memilih sendiri keinginannya, kuliahnya, ya kan? Lokasinya. Kalau untuk memilih bidang studi saya masih bisa toleransi lah, itu kan karena ininya ya, minat bakatnya. Tapi orang tua wajib mengarahkan untuk kemana dia sekolah yang terbaik kalau menurut saya. Apalagi kan anak-anak dari anak SMA 3 ini kan orang-orang yang kalau saya pikir berpendidikan, punya kemampuan. Jadi ya wajib hukumnya orang tua mengarahkan untuk sekolahnya kemana. Nah, tentu saja sekolah ke luar negeri menurut saya adalah sekolah yang terbaik saat ini. Ya, saya tahu ITB, UI bagus ya kan, tapi saya pikir banyak hal bisa kita lakukan kalau kita sekolah ke luar negeri seperti itu. Nah, itu satu. Jadi harus diarahkan. Kedua, harus ada memang niat dari si anak, harus ada punya keberanian ya kan, mental dan niat ya. Tapi memang mental ini bisa dilatih, jadi tidak perlu takut. Misalnya kadang orang tua, khususnya ibu-ibu, khawatir, oh anaknya saya belum mandiri, masih tidur bareng, masih dimandiin, masih disuapin, udah SMA kelas 12 kan gitu. Tapi itu faktanya itu karena mereka memang kultur di Indonesia kan seperti itu, selalu dilayanin kalau dekat dengan kita kan orang tua. Nah, tapi biasanya anak-anak itu kalau sudah dilepas di luar negeri, dia akan survive sendiri automatically gitu loh. Jadi itu udah semacam bawaan manusia itu akan survive sendiri. Jadi jangan khawatir soal mental dan mental secara ini ya, adaptasinya. Tapi memang harus diperkuat memang karena kita banyak umat muslim, mungkin dia harus dari aspek agamanya harus baik dan lain sebagainya. Nah, itu tugas orang tua ya, seperti itu. Nah, akademis juga harus dipersiapkan, dan terakhir kemampuan bahasa. Tergantung dia mau ke negara mana. Kalau dia mau ke negara berbahasa Inggris ya kemampuan bahasa Inggrisnya sedini mungkin harus bagus. IELTS-nya harus 7, TOEFL-nya harus 90, dan lain sebagainya. Kalau mau ke Jerman ya bahasa Jerman, kalau ke Prancis ya bahasa Prancis. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ini kadang-kadang sebagai orang tua kan kadang-kadang nih mikir masalah sekolah luar negeri itu masalah biaya ya, Mas Bimo ya. Nah, itu komennya gimana nih? Ya, memang terus terang memang sekolah ke luar negeri bagi yang kurang paham mungkin terasa mahal. Semua sekolah ke luar negeri akan mahal, tapi ternyata memang kita bisa kategorikan, ada memang yang sekolah yang mahal ke luar negeri, ada juga yang ternyata murah bahkan gratis ya untuk uang kuliah ya. Contoh negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika, Inggris, Australia memang itu sangat mahal. Itu hanya orang-orang yang punya uang yang saya pikir bisa sekolah ke situ. Ya, bahkan menengah pun agak susah. Keluarga menengah harus yang menengah ke atas sedikit, karena memang uang kuliahnya rata-rata contoh di Inggris bisa 20.000 pound sterling per tahun. Amerika mungkin 30.000 dolar per tahun. Kan itu Australia bisa sekitar 30.000, 40.000 dolar per tahun. Jadi sekitar 500 juta per tahun. 300 sampai 500 juta per tahun. Kalau kuliah 4 tahun ya dikalikan aja. Itu di luar biaya hidup sekitar 1.000 dolar per bulan. Nah, tapi ada juga kuliah-kuliah yang ternyata di berbagai negara gratis, tidak ada uang kuliah. Nah, ini yang kita ingin dorong, yaitu seperti Jerman dan Prancis. Itu uang kuliah sejak zaman Pak Habibie, itu gratis, tidak ada uang kuliah sama sekali. Sama sekali, nol. Tidak ada uang kuliah sama sekali. Jadi hanya tinggal biaya hidup aja sekitar 800, 700, 800 euro. Nah, bagi keluarga menengah, nah itu bisa menjadi peluang untuk menyekolahkan anaknya ke negara-negara yang tidak berbayar, seperti Jerman, Prancis, beberapa negara Skandinavia, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk ini ya, Mas Bimo, sebenarnya kalau anaknya pada saat udah sekolah di sana ya, sebenarnya masalah kultur budaya apa nih yang banyak pengalaman menjadi problem di sana nih? Ya, nah, memang
sebetulnya gini loh, memang proses adaptasi itu memang apa namanya itu selalu kendala untuk orang Indonesia atau orang negara manapun. Cuma memang berdasarkan statistik, berdasarkan pengalaman, memang orang Indonesia itu paling gampang beradaptasi sebetulnya dibanding bangsa-bangsa lain seperti India, China, ya kan, even Malaysia, ya kan. Indonesia itu sebetulnya sangat mudah beradaptasi dari segi cuaca, budaya, yang paling tidak bisa mungkin dari segi makanan orang Indonesia itu, ya kan. Tapi itu bisa di-solve sekarang ini karena memang sekarang banyak makanan-makanan Asia di berbagai negara maju dunia seperti di Amerika, di Inggris, di Belanda, Jerman, ya. Nah, memang proses adaptasi ini dibutuhkan teknik atau skills, ya kan, bagaimana dia harus bisa mandiri, bersuara di kondisi terdesak, ya kan. Tapi memang ya itu harus dihadapi, tapi insya Allah tidak menjadi beban kalau menurut saya. Even perbedaan karena umumnya sih kita karena perbedaan kultur dan juga agama kan, karena kalau di negara barat biasanya agamanya non muslim, di mana di situ kebebasan, terus juga makanan haram halal itu kan. Nah, disitulah fungsi tugas orang tua untuk mendidik di sedini mungkin sejak SMA. Tapi setelah itu sih is okay, tidak ada masalah, karena orang-orang barat itu kan pada dasarnya kan dia sangat menghormati pendapat masing-masing, budaya, kultur, bahkan agama kan gitu. Selama kita berbicara speak up gitu loh. Selama kita speak up ya dia tidak akan marah, tidak akan ngebully dan lain sebagainya. Jadi insya Allah sih tidak ada masalah. Memang sebulan, 2 bulan sampai setahun ada kendala, ya kan. Biasanya sih memang di makanan, tapi dengan orang bule, dengan orang itu sih tidak ada apa-apalah. Kita termasuk orang yang baik lah. Intinya kita nggak rewel, nggak nakal dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sempat disinggung ya bahwa di Indonesia juga banyak sekolah yang bagus ya. Betul. Nah, sebenarnya poinnya ya, sebenarnya apa sih yang membuat di sini emang udah bagus, tapi di sana lebih bagus? Apa titik poinnya tuh? Ya, jadi gini loh, memang kita sekolah itu kan, kuliah khususnya ya kan, sebetulnya kan kita intinya semua bangsa di dunia kenapa banyak mengirimkan orang ke luar negeri kan, ke negara maju ya kan. Nah, saat ini kan yang kita anggap negara maju tentu saja negara-negara Amerika, Eropa, ya kan, Jepang. Berapa ratus tahun lalu mungkin bukan ke situ ya kan, tapi sekarang intinya masih negara-negara itu. Nah, tentu saja apa yang dicari tidak hanya akademis ya, khususnya untuk orang Indonesia, karena saya pikir belajar teknik mesin di UI dengan di Jerman ya sama aja, saya pikir ilmunya. Belajar ekonomi di Amerika dengan di UI juga sama saja. Atau teknik elektro di ITB dengan di Prancis ya sama aja ilmunya, matematik, fisika, kimia. Tapi kan yang paling penting sebetulnya adalah kita belajar kultur, budaya, cara berpikir, ya kan gitu ya. Tentu saja kemampuan bahasa kita menguasai, terus juga cara bagaimana dia mengambil keputusan, berdiskusi, terus juga apalagi kalau kita mengambil bidang-bidang sains teknologi yang sangat tinggi. Nah, itu yang mungkin yang memang berbeda. Apalagi nanti teman-teman kita kan orang-orang asing semua. Jadi kita terbiasa untuk berani berbicara, berani presentasi. Nah, itu sebetulnya kelebihan yang tidak bisa didapatkan kalau orang itu kuliah di Indonesia. Kalau hanya ansih hanya mencari ilmu aja, mungkin sama saja itunya manfaatnya. Tapi kan ada tambahan added value yang kita tidak dapatkan kalau kuliah di Indonesia. Ya tadi itu pengalaman, kemandirian, dipaksa bergaul dengan orang berbagai bangsa, sehingga nanti efeknya 10-20 tahun lagi setelah dia kembali ke Indonesia, dia berani untuk berbicara, bernegosiasi dengan orang-orang asing itu, tidak minder atau tidak malu. Itu kan kelemahan bangsa Indonesia sekarang, selalu minder, ngelihat orang bule kan minder dia. Padahal ilmunya kadang-kadang kalah mereka itu. Orang Jepang minder, ngelihat orang Amerika bule apalagi kan gitu. Padahal sebenarnya sama aja kan gitu. Nah, disitulah manfaatnya kita bisa sekolah ke luar negeri sehingga kita mengenal benar-benar cara berpikir dia kan itu. Itu jadi sebetulnya titik poinnya sentral kenapa pengiriman mahasiswa ke luar negeri itu wajib hukumnya dan harus dimulai dari tamatan SMA. Kalau dari statistik nih ya, udah banyak banget mahasiswa Indonesia yang sana ya. Itu paling banyak tuh ada di mana, Mas? Ya, jadi memang pusat-pusat pengiriman mahasiswa ke luar negeri itu ada di Amerika, sama di Eropa dan di Jepang sebetulnya, sama Australia, ada 4 itu. Nah, dari di Eropa itu memang pusat-pusat terbanyaknya rata-rata di Jerman atau di Inggris. Kalau di Amerika banyak juga. Jadi ya itu ada Jerman, Amerika, Jerman, Inggris, sama Australia, Jepang gitu loh. Itu yang pusat-pusat pengumpulannya. Tapi sekarang udah mulai orang mengarah ke negara-negara seperti Korea Selatan ya,
even Malaysia dan bahkan sekarang China ini udah mulai ada tren kecenderungan orang-orang Indonesia, tidak hanya orang Indonesia ya, dari khususnya negara-negara Asia untuk mengirimkan juga ke negara Cina. Tapi saya pikir itu trennya masih mungkin membutuhkan waktu 20 tahun lagi untuk menjadi China itu menjadi pusat pengiriman mahasiswa asing ke luar negeri gitu loh. Tapi sementara masih di Amerika, Eropa, Jepang, dan Australia. Nah, kalau dari sekian banyak mahasiswa Indonesia, dari statistik ya, mereka kebanyakan pulang atau nggak pulang ke Indonesia setelah selesainya? Ya ini banyak sekali orang tua yang selalu tanya, wah nanti anak saya dikirim ke luar negeri, nanti nggak pulang gitu ya. Tapi saya jamin 100% ya, orang Indonesia itu pasti pulang udah. Kita ini budaya, kita satu-satunya negara yang mempunyai budaya pulang balik lagi ke Indonesia. Dibanding orang-orang China daratan, orang India, ya kan? Bahkan orang Malaysia kan gitu. Indonesia itu udah pasti pulang lah, hampir jarang sekali yang tidak pulang ya kan, kecuali dia tiba-tiba bekerja di sana atau menikah dan lain sebagainya. Tapi ya 99% mereka akan pulang, apakah itu di negara Amerika, di Eropa, di Australia, semua pulang. Teman-teman saya semua pulang semua kok. Zaman Pak Habibie aja pulang, meskipun kadang-kadang pulangnya bisa setelah lulus, bisa 5 tahun lagi setelah lulus, bisa 2 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Tapi at the end mereka semua ingin pulang. Makanya diaspora di Indonesia kan tidak kuat sebetulnya. Karena ya rata-rata pulang semua, ya kan, ada segelintir aja, itu minoritas lah kalau menurut saya. Sehingga ketakutan orang tua bahwa si anak nggak pulang itu juga tidak benar gitu loh. Seperti itu. Okay. Karena itu semua kultur ya, kultur kita kan ingin pulang, banyak keluarga, ya silaturahmi dan lain sebagainya. Oke, ini terakhir ya pertanyaannya, Mas Bimo. Kalau dari sekian banyak orang tua nih di SMA 3 nih angkatan 90 mau kirim anaknya sekolah di luar negeri. Ya. Urutan nomor satunya di negara mana? Nomor 1 ya. Oke. Jadi gini, nomor 1 ya. Ya. Oke, jadi tergantung kemampuan keuangan kan gitu ya. Jadi kalau kemampuan keuangannya tak terbatas ya kan, artinya istilahnya seperti Pak Irwan ya. Seperti Muin ya, kalau yang tak terbatas. Jadi intinya kalau kemampuan keuangannya tak terbatas, artinya dia punya kemampuan uang berlebih, ya kan, dan bukan melalui beasiswa ya, dan memang kuliah S1 jarang sekali mendapatkan beasiswa. Ya, saya sih mengharapkan, menganjurkan untuk sekolahlah ke negara-negara yang berbahasa Inggris, ya kan. At the end ya pilihannya hanya tinggal 3, Amerika, Inggris, Australia, kan gitu ya. Kan seperti itu, yaitu 3-3-nya bagus lah, itu sangat tapi dari 3 itu ya memang sampai saat ini Amerika masih tetap one of the best lah untuk fasilitas, lingkungan ya kan, terus juga kualitas profesor dan top ranking semua ngumpulnya di Amerika. Tapi kalau keuangannya terbatas tapi punya niat ingin menyekolahkan ke luar negeri ya Jerman is the best dan Prancis kan gitu, karena dengan uang kuliah yang gratis tapi punya nilai yang sama dengan kuliah ke Amerika, Inggris atau atau ke Australia. Jadi itu intinya 2 itu. Ya, tapi orang-orang yang tidak mau jauh mungkin atau ingin hampir sama budayanya ya Jepang, Korea Selatan juga sekarang menjadi tren orang untuk mengirimkan dengan biaya yang tidak mahal tapi dekat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sih sekarang kedekatan itu sudah tidak ada efeknya lagi karena dengan teknologi sosial media, saya pikir kuliah di Amerika sama kuliah di Bandung sama aja sekarang ya kan, nggak ketemunya sama ya kan, ketemunya juga sama kalau kita niat kan gitu. Jadi sekarang borderless, jadi sebetulnya ya is okay, sekarang saatnya kesempatan bisa sekolah ke luar negeri lah semudah ini. Oke. Ini terima kasih nih waktunya Mas Bimo atas kesempatannya nih. Nanti jangan lupa hari Sabtu minggu depan ya. Ini banyak nanti pasti rekan-rekan SMA 3 pertanyaannya pasti banyak lah. Karena anak-anaknya mungkin banyak yang pengen sekolah di hari Sabtu harus ya. Nanti ya, saya bantu. Banyak di diskusinya nih. Tapi kalau Pak Irwan mah nggak usah ditanya kendala biaya lagi ya Pak Irwan ya, Pak Muin ya. Ya udah, terima kasih Mas Bimo atas waktunya. Cukup ya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama.